anak-anakku semuanya, jumpa lagi bersama Bapak Paul pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Oke, anak-anakku semua, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat tanpa satu kekurangan apapun ya, bersama anggota keluarga kalian dimanapun saja kalian berada. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang baru, yaitu pelajaran 9 tentang penanganan cedera ya anak-anak. Bapak mohon kalian dapat menyimak video ini dari awal sampai akhir ya, agar apa yang Bapak jelaskan betul-betul kalian dapat memahaminya. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini yang hendak kita capai, yang pertama memahami pengertian cedera dan luka ya, mengetahui macam-macam cedera dan penanganannya, mengetahui macam-macam luka dan penanganannya, serta dapat mempraktikkan ya cara penanganan luka dan cedera. Jadi itu adalah harapan yang dicapai oleh anak-anak semuanya nanti setelah mempelajari pelajaran 9 ini tentang penanganan cedera dan luka ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi inti kita ya. Oke anak-anak, kita masuk ke bagian yang ke A, yaitu pengertian cedera dan luka. Oke anak-anakku semuanya, apakah kalian tahu atau sudah pernah mengalami cedera atau luka ya? Bapak rasa pasti kalian ya pernah mengalami cedera atau luka ya, apalagi kalau misalkan di antara kalian itu melakukan olahraga ya, pasti ada mengalami hal-hal seperti itu ya. Nah, untuk belajar ini anak-anakku semuanya itu sangat penting ya, agar kamu dapat melakukan pertolongan pertama ya, baik itu pada diri sendiri maupun pada orang lain ya, jika mengalami cedera atau luka. Nah, pertolongan tersebut ya dapat meringankan si penderita ya, meskipun sifatnya hanya sementara ya. Nah, apabila cedera terlalu berat ya, anak-anakku mungkin bisa bawa ke rumah sakit atau ke dokter ya. Oke, pengertian cedera ya. Seperti Anda lihat di layar kaca kalian, bahwasannya cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik ya. Jadi itu ya anak-anakku pengertian cedera ya, mungkin bisa karena benturan ya, atau kesleo gitu bisa juga ya, itu cedera. Nah, luka adalah ya kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lain ya, karena faktor kecelakaan atau kimiawi ya, itu adalah luka ya. Jadi itu lukanya, namun bisa juga kita luka mungkin karena secara ya alami dari tubuh kita ya, mungkin awal-awalnya tumbuh benjolan ya, lama-lama bisa menjadi luka gitu ya. Itu adalah pengertian dari luka ya. Kita masuk ya ke slide selanjutnya. Yang ke B adalah macam-macam cedera dan penanganannya ya. Yang pertama itu adalah kesleo ya. Kesleo adalah cara cedera yang disebabkan oleh peregangan otot ya, yang melebihi kapasitas normal ya. Jadi mungkin kesleo ini terjadi ya karena otot kita ya kurang terlalu regang gitu ya. Makanya itu sebabnya kalau misalkan kalian menonton bola di televisi atau dimanapun ya, setiap kali orang itu sebelum melakukan permainan pasti mereka selalu melakukan peregangan ringan ya, supaya apa ya, supaya tidak terjadi cedera atau kesleo pada saat melakukan permainan ya gitu ya. Otot
tertarik atau kram ya. Otot tertarik atau kramnya itu cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras ya. Nah, kram ini sering terjadi pada otot betis bawah dan belakang lutut. Nah, ini juga yang sering terjadi pada atlet atau permainan ya, atau pemain sepak bola gitu ya. Nah, ya pemain sepak bola, pemain takraw, pemain voli ya, ataupun atlet lainnya ya. Nah, patah atau retak tulang atau fracture adalah kondisi saat hubungan atau kesatuan jaringan tulang terputus atau retak. Oke anak-anak. Nah, cedera pada lutut atau knee injuries adalah cedera yang disebabkan karena benturan atau aktivitas yang berlebihan ya. Selanjutnya, cedera pada kepala adalah cedera karena adanya benturan atau guncangan keras pada kepala yang dapat mengakibatkan pingsan sehingga mengganggu fungsi normal gitu ya. Oke anak-anakku, cara penanganannya itu seperti apa ya. Nah, apabila kalian ya mengalami cedera pada otot lunak seperti keseleo dan otot tertarik atau memar, nah dapat dilakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit ya. Nah, cara penanganannya itu dengan menggunakan metode RICE. RICE adalah singkatan dari rest, istirahat, ice, compression, menekan, dan elevation atau mengangkat ya. Itu adalah cara penanganannya ya apabila kalian mengalami cedera gitu ya. Oke. Tindakan rest itu ya. Yang pertama, pasien harus diistirahatkan ya, misalnya lindungi wilayah otot atau cedera ya. Terus jika menahan bahan bukan terasa sakit ya, gunakanlah penopang. Jika digerakkan sakit, lindungi dengan split atau kayu bulat ya. Nah, selanjutnya adalah tindakan ice ya. Di antaranya kompres bagian cedera dengan es yang dibalut kain atau dapat diganti dengan sesuatu yang dingin. Selanjutnya, es dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit di bagian cedera. Nah, ini sebaiknya dilakukan segera mungkin ya pada saat cedera itu terjadi ya, langsung melakukan kompres dengan es gitu ya. Nah, tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 20 menit. 3 kali sehari dalam waktu 24 jam pertama gitu ya. Nah, selanjutnya bagian ketiga yaitu tindakan compression ya. Yang pertama, tekan bagian yang cedera dengan menggunakan perban khusus. Selanjutnya, tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembengkakan di sekitar cedera. Nah, balutan harus rapi dan jangan terlalu ketat karena dapat menimbulkan mati rasa, geli, bahkan menambah rasa sakit ya. Jadi dalam melakukan penanganan itu harus ekstra hati-hati gitu ya anak-anak. Keempat yaitu tindakan elevation ya. Yang pertama, mengangkat bagian cedera lebih tinggi di atas jantung ya. Hindari pemijatan atau urutan bila terjadi luka robek ya. Selain metode RICE ya anak-anak, ada juga cara penanganan cedera lainnya yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut, yaitu cara penanganan terkiler atau keseleo ya, yaitu cara penanganan kram atau kejang otot ya. Selanjutnya pijat ya. Oke anak-anak, ini tadi ya Bapak tadi metode-metode yang digunakan ya adalah metode penanganannya ini ya. Ini tadi ya cara penanganan cedera ya. Terkilir keseleo, memijat persendian dapat mempercepat penyembuhan karena memperlancar aliran darah untuk memperkuat dan meregangkan otot. Yang kedua, cara penanganan kram kejang otot. Pijat daerah yang mengalami kram ya. Awalnya akan terasa sakit tetapi berangsur-angsur tidak terasa sakit gitu ya. Oke anak-anakku semuanya, mungkin materi hari ini sampai di sini. Terima kasih karena telah menonton video ini. Untuk penugasan belum ada ya. Untuk nanti minggu depan ya, sambil melanjutkan materi ini nanti dan disertai dengan tugas. Dan terima kasih.